Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan rekrutmen P3K Guru tentunya untuk di tahun 2022. Dimana di video kali ini kami khusus akan membagikan info penting bagi rekan-rekan atau semua peserta, baik itu P3K tahap 1, tahap 2, dan juga untuk yang tahap 3 nantinya. Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi rekan-rekan atau bapak ibu guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi seputar P3K, CPNS maupun informasi-informasi pendidikan yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait informasi yang akan kami sampaikan di sini, kami akan bagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama yang akan kami sampaikan terlebih dahulu yaitu untuk peserta P3K tahap 2. Nah, di sini informasi yang harus teman-teman ketahui tentunya berkaitan mengenai pemberkasan, yaitu pengisian DRH di SS CSN BKN atau di akun portal BKN ataupun di akun SS CSN. Teman-teman sekalian sudah nyatakan lulus P3K tahap 2 karena berdasarkan surat edaran dari BKN sebelumnya yang diterbit pada tanggal 19 Januari 2022 bahwasanya yaitu tanggal 4 Februari, yaitu kalau kita hitung mundur itu tinggal 2 hari lagi teman-teman, itu adalah batas akhir bagi rekan-rekan sekalian untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup di akun SS CSN BKN masing-masing pelamar yang sudah nyatakan lulus P3K tahap 2. Jadi ini sebagai warning juga bagi teman-teman sekalian yang di P3K tahap 2 sudah akan lulus untuk segera melakukan pengisian DRH karena itu merupakan bagian dari penetapan P3K Guru untuk yang lulus di formasi tahun 2021. Karena di sini juga diinfokan teman-teman yang kami kutip di mediajpn.com bahwasanya BKN itu memberikan warning ataupun mengungkapkan data bahwasanya baru 20% calon P3K Guru tahap 2 isi DRH, yaitu BKN keluarkan warning di mana berita ini diposting sebenarnya tanggal 29 Januari 2022 yang lalu, di mana di sini BKN memberikan peringatan kepada para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahap 2 pasalnya yang mengisi daftar riwayat hidup atau DRH akun SSCSN itu masih sangat rendah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Pak Suharman mengungkapkan data per 28 Januari itu calon P3K Guru tahap 2 yang mengisi DRH baru 24.755 orang dari 120.137 peserta lulus. Nah, ini kondisi ini sangat disayangkan karena pengisian DRH itu sudah diinfokan atau dimulai 19 Januari 2022. Sehingga oleh karena itu Pak Suharman dia kembali mengingatkan para calon P3K Guru tahap 2 untuk segera mengisi DRH sebelum 4 Februari, yaitu tinggal 2 hari lagi teman-teman. Dan kami imbau segeralah mengisi DRH kalau semua dokumen telah lengkap. Jangan dilambat-lambatin untuk mencegah gangguan jaringan ketika traffic lagi sibuk, seru Deputi Suharman yang diinfokan di mediajpn.com tentunya. Nah, itu teman-teman info penting bagi rekan-rekan yang sudah nyata lulus di P3K tahap 2. Kemudian yang informasi kedua yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan peserta P3K tahap 1. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat ya, karena untuk SK yang sudah disampaikan kami infokan sebelumnya, maksud kami itu sudah ada yang memberikan SK untuk P3K tahap 1 yaitu di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi selamat yang sudah mendapatkan SK dan bertugas menjadi ASN P3K Guru untuk di tahun 2022. Kemudian informasi di sini yang akan kami sampaikan berkaitan juga dengan P3K tahap 1 yaitu BKN ungkap bahwa jumlah calon P3K Guru tahap 1 itu ada yang mengundurkan diri teman-teman. Ternyata itu lumayan banyak. Nah, di sini diberitakan bahwasanya Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan tidak semua calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru itu bersedia diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Tercatat itu 99,70% saja yang melanjutkan ke tahap pemberkasan penetapan
NIP3K Guru tahap 1. Enggak 100% yang diangkat, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharman kepada GPNN.com Selasa 1 Februari. Dia lantas membeberkan data pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pemberkasan penetapan NIP3K Guru tahap 1 dari 173.723 yang lulus, hanya 173.294 orang itu mengisi DRH atau 99,70%. Jadi tidak mencapai 100%, teman-teman. Dari jumlah tersebut sebanyak itu 99 orang mengundurkan diri, sehingga yang sementara di proses penetapan NIP3K sebanyak 173.195. Sebanyak 99,70% yang sudah mengisi DRH, sisanya dianggap mengundurkan diri, ucapnya. Deputi Suharman menegaskan 99 calon P3K Guru tahap 1 yang tidak mengisi DRH di akun SSCSN sampai 10 Januari 2022 itu dianggap mengundurkan diri dan tidak bersedia diangkat menjadi ASN. Kemudian BKN lanjutnya sudah memberikan kesempatan banyak kepada calon P3K Guru. Para peserta yang belum menyelesaikan pengisian DRH karena sudah lewat waktu pun masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan pengisian. Tentunya ini bagi rekan-rekan yang P3K tahap 1 kemarin, teman-teman, itu ada diberi kelonggaran atau solusi dari BKN untuk perpanjangan pengisian DRH. Syaratnya tapi harus ada surat dari instansi bersangkutan kepada BKN untuk mendapatkan perpanjangan waktu. Ini tidak menutup kemungkinan juga untuk di P3K tahap 2 karena mungkin ada sebagian rekan-rekan di daerahnya mungkin gangguan jaringan listrik dan lain sebagainya. Mungkin semoga saja nanti ada kebijakan tersendiri bagi rekan-rekan yang mendapati kendala seperti itu. Sayangnya tidak semua memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Deputi Suharman hanya mengingatkan kepada para calon P3K bahwa untuk setiap seleksi negara mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ini bisa jadi catatan penting bagi pemerintah juga karena sudah lulus formasi malah mengundurkan diri, tegasnya. Mengenai kapan nih P3K terbit, Deputi Suharman jawab semuanya tergantung usulan pejabat pembina kepegawaian PPK ke BKN dan kelengkapan dokumen termasuk perjanjian kerja. Dia memastikan jika semuanya lengkap, penetapan NIP3K bisa lebih cepat. Kemudian sesuai PP Manajemen P3K, batas waktu penetapan nomor induk atau NIP3K itu maksimal 25 hari dihitung sejak usulan PPK masuk ke BKN, pungkasnya. Jadi teman-teman, info penting untuk bagi peserta tahap 1 dan tentunya ini berkaitan juga dengan formasi atau perihal untuk P3K tahap 3 atau pelaksanaan P3K tahap 3 tentunya berkaitan formasi yang tersedia. Sebagaimana sudah kami infokan sebelumnya, bahwasanya formasi P3K Guru yang belum terisi itu untuk di tahap 3 nantinya, dimana kalau kita lihat dari pemaparan Kemendikbud pada saat Raker dengan Komisi 10 untuk formasi P3K Guru 2021 itu kan 506.252. Kemudian pelamar pada seleksi tahap 1 dan 2 itu 388.313 dan yang lulus itu untuk tahap 1 dan 2 itu 293.848 atau 75,7%. Sehingga masih tersedia formasi tersisa yaitu 24,3% dan ada 117.939 formasi tidak dilamar. Dan tentunya tadi berdasarkan dari penjelasan BKN adanya peserta yang mengundurkan diri untuk P3K tahap 1 yaitu sekitar 99 orang, tentunya itu menjadi formasi kosong ya teman-teman, dan kemungkinan itu nanti akan dibuka kembali untuk di tahap 3 nantinya. Dan mengenai untuk kapan pelaksanaan P3K tahap 3 itu sudah kami infokan juga di sebelumnya, dan info terbaru dari Kemendikbud yaitu Bu Nunuk di postingan Instagram resmi beliau bahwasanya info P3K itu belum ada sejauh ini, dan intinya itu Kemendikbud itu berusaha untuk kebaikan dan kesejahteraan sahabat guru semua dimanapun berada, dan siapapun dia mohon ditunggu dengan doa dan jangan lupa tersenyum dan bahagia. Salam hangat dan tentunya salam cinta dari Kemendikbud. Tentunya kita menunggu teman-teman untuk pelaksanaan P3K tahap 3. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.